hindari memposting lowongan kerja melalui Facebook, Instagram, atau TikTok. Karena apa? Nanti yang datang orang-orang yang tidak niat atau orang-orang yang kurang ajar sengaja mengetes atau melecehkan lowongan kerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Made in Besti. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat, semangat menapaki bisnis laundry. Episode kali ini saya akan berbagi tips masalah-masalah apa yang biasanya timbul di usaha laundry. Masalah-masalah yang kerap terjadi di bisnis laundry. Sebagaimana kita ketahui, bisnis laundry adalah bisnis yang menekankan operasionalnya kepada sumber daya manusia. Oleh karena itu, maka kelemahannya ada di sumber daya manusia itu sendiri. Jadi, SDM adalah faktor yang paling menentukan kemajuan dari sebuah bisnis laundry. Karena apa? Karena usaha laundry itu belum bisa digantikan oleh robot atau mesin yang menggantikan kinerja manusia, menggantikan kinerja karyawan kita. Jadi faktor SDM ini adalah faktor penentu sukses tidaknya Anda membangun bisnis laundry. Di sini tentunya SDM adalah titik krusial. Ketika kita buka bisnis laundry, berhasil tidaknya tergantung dari olah SDM-nya, tergantung dari kinerja SDM-nya. Sebagaimana kita tahu, apabila kita baru membuka bisnis laundry, maka SDM-nya harus kita siapkan, harus kita latih, harus kita training dulu sebelum membuka bisnis laundry. Karena apa? Karena kalau kita buka usaha laundry adalah membuka usaha sektor jasa, di mana sektor jasa itu kalau orang nggak puas, bajunya rusak, bajunya ketuker, bajunya luntur, bajunya hilang, tentunya orang tidak akan balik lagi. Orang tidak akan kembali lagi mencuci di laundry kita. Oleh karena itu, sebelum membuka wajib di training, wajib diberikan SOP, wajib diberikan job description-nya kepada karyawan-karyawan kita. Jadi dengan karyawan yang siap, karyawan yang selalu mematuhi SOP, karyawan yang paham dengan job description-nya, maka usaha laundry Anda akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, PR-nya adalah kalau kita buka usaha laundry, nyari karyawannya di mana? Nah, ini saya akan spill. Yang pertama, kita akan membuka lowongan pekerjaan yang kita sebar melalui karyawan-karyawan yang sudah bekerja sama kita. Dia mungkin punya teman SMA, teman SMP yang masih nganggur, untuk kita rekrut menjadi karyawan baru kita. Setelah diterima, kita training, kita latihkan dulu pekerjaan-pekerjaan di laundry, barulah nanti kita tempatkan di cabang-cabang baru. Yang kedua, mencari karyawan bisa juga lewat laman-laman online seperti Jobstreet, loker kerja yang ada di laman-laman resmi pencari kerja, itu kita juga pasang lowongan kerja di sana. Namun, hindari memposting lowongan kerja melalui Facebook, Instagram, atau TikTok. Karena apa? Nanti yang datang orang-orang yang tidak niat atau orang-orang yang kurang ajar sengaja mengetes atau melecehkan lowongan kerja kita. Itu sering saya lakukan, itu sering saya alami ketika membuka lowongan kerja lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook. Ini sebaiknya kita hindari. Yang ketiga, cara memperoleh karyawan lewat mana? Lewat sekolah-sekolah yang tidak bonafit. Sekolah-sekolah swasta yang ada di kota Anda, sekolah-sekolah swasta yang ada di sekeliling kita. Kita datang ke sana, datang ke gurunya, minta lulusan terbaru, terupgrade, yang belum bekerja, yang tidak lanjut kuliah, itulah calon karyawan laundry kita. Dengan ketiga hal tersebut, saya selalu dapat pasokan karyawan yang tidak habis-habisnya, saya selalu dapat karyawan-karyawan yang bisa saya tempatkan di seluruh outlet laundry saya. Jadi masalah terbesar dari bisnis laundry adalah masalah karyawan. Yang kedua adalah masalah operasional. Operasional ini tentunya Anda sebagai owner harus bisa mengatasi masalah-masalah operasional ini. Makanya apa? Ownernya wajib ikut seminar, ikut training, ikut workshop agar ngerti dan paham betul tentang operasional bisnis laundry-nya. Kemudian yang berikutnya, masalah-masalah yang timbul adalah yang membuat bisnis laundry kita bangkrut adalah owner tempat atau landlord menaikkan sewa tempatnya. Nah, ini adalah masalah yang sering timbul, sering juga terjadi ketika usaha kita laundry-nya rame. Biasanya owner akan gelap mata. Dia akan melihat, oh laundry-nya rame, sewanya saya naikkan saja. Kalau naiknya sesuai dengan harga properti atau kenaikan harga properti, itu masih wajar. Tapi kalau naiknya sudah membabi buta dengan tujuan tertentu, maka kita juga harus berpikir ulang kalau terus mempertahankan nyewa tempat tersebut untuk diperpanjang. Makanya kita harus selalu bersikap sederhana, bersikap bersahaja ketika
ketemu dengan owner atau landlord tempat kita menyewa tempat untuk bisnis laundry. Kemudian yang paling terakhir adalah masalah-masalah timbul adalah masalah dari diri Anda sendiri atau masalah dari owner bisnis laundry itu sendiri. Nah, seringkali owner tidak bisa keluar dari masalah yang ada, owner tidak punya circle untuk mencari tahu atau mengupgrade dirinya ketika punya masalah di bisnis laundry. Nah, ini faktor paling penting juga adalah masalah owner. Kalau ownernya tangguh, ownernya selalu menciptakan masalah menjadi peluang, ya akan selesai, ya akan baik-baik saja. Demikian, terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor on the channel, gaspol.